Shalom, puji nama Tuhan. Siap menyembah Tuhan pagi hari ini? Mari kita angkat hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hadir pagi ini. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua oleh karena berkat kemurahan Tuhan semata-mata dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, saat ini kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami. Persembahan kami yang terbaik ingin kami persembahkan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di tempat ini hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawatlah kami, jamalah kami. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan dengan hati yang sungguh. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan kami Tuhan. Amin. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu.
bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku satu kali lagi yang mengalir, yang mengalir
Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan sudah melihat setiap isi hati kami. Tuhan sudah melihat setiap kerinduan kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini dalam kondisi sehat kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, apapun problema yang kami bawa pagi hari ini, kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh mendapatkan satu kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami sambut ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Kasih tos tapi gak usah kena tangannya ya saudara ya Bapak Ibu. Amin. Katakan Yesus luar biasa. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Kesetiaannya tidak pernah habis dalam hidup kita. Yuk sama-sama katakan, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Siapa? Dia Tuhan. Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, yang ada di dalam bergerak di Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kekuatan. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat katakan Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik. Satu kali lagi katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik. He is so good to you. Ayo tunjuk semua ya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, he is so good to you. Satu kali lagi, he is so good. He is so good to you. Amen. He is so good to me. Jesus, he is so good to you. Katakan Jesus. Jesus, he is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Tidak capek berdiri ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan terima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Kami
Kami sungguh bersyukur atasmu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Katakan, tenanglah jiwaku. Amin. Aman bersamamu. Kau lebih dari harta, lebih dari harta. Engkaulah segalanya. Tenanglah hai jiwaku. Amin. Lah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setia. Amin. Kau menyediakan yang ku. Katakan, kau setia. Amin. Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Amin. Kau setia. Kamu, Bapa, Kau setia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah hai jiwaku. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Kau lebih dari harta. Kaulah segala. Sekali lagi katakan, tenanglah hai jiwaku. Amin. Aman bersamamu Tuhan. Ratu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Engkau setia. Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau mulia. Bapa, Kau setia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
bersyukur, angkat tanganmu. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia. Satu kali lagi, kau setia, setia, kau mulia. Sekali lagi katakan, kau setia, setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari sembah dengan percaya. Sembahlah Dia. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang setia. Haleluya. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kembali kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tetap bersyukur, terima kasih penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami sebagaimana kami ada saat ini Tuhan Yesus. Kami sadarin apa yang terjadi. Bahkan sampai saat ini walaupun kami ada di tengah-tengah wabah virus corona yang telah mematikan, telah membunuh, membinasakan ratusan ribu manusia di muka bumi. Kami yakin ada suatu rahasia di balik ini semua. Tuhan, kami serahkan semua di dalam kuasa-Mu. Melalui perjamuan kudus yang mengingatkan bagi kami semua orang-orang percaya untuk lebih lagi mengenalkan kuasa-Nya, mengalami Yesus Tuhan lebih dalam lagi secara pribadi. Kami serahkan semua dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui firman Tuhan yang sebentar dibentar, kami percaya kuasa Roh Allah Roh Kudus tetap menguasai hamba Tuhan yang akan membentangkan rahasia-rahasia firman Tuhan bagi kami. Roh Kudus juga menguasai setiap kami. Menguasai hidup ini, menguasai hati dan pikiran setiap kami. Sehingga kami semua dapat fokus akan firman Tuhan yang singkat dan terbatas dan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua kembali hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang kekal. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom.
Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setia beribadah pagi hari ini. Tadi nyanyian yang terakhir berkata, Allah yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau Bapa yang setia. Kasih setianya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, pagi hari ini kita boleh datang beribadah di tempat ini dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mumpung saya ingat nanti pada saat perjamuan suci, silakan maskernya dilepas ya. Tadi pagi saya lupa, kecuali saudara punya masker yang buka tutup ya tinggal dikeletek, nanti tutup lagi ya enggak apa-apa. Tapi kalau yang pakai cantolan ini dilepas dulu, kantongi ya. Nanti selesai kita pakai lagi, pulang kita pakai lagi sampai di rumah ya. Mau makan dilepas lagi ya gitu ya. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah taat sampai mati. Kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. Suratan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 3, 4. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan kita. Dia setia, dia taat sampai mati. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsep keselamatan bagi kita adalah Allah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Allah. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah itu mencari manusia. Di manakah engkau? Kami bersembunyi, kami takut. Adam dan Hawa bersembunyi ketika mendengar langkah kaki Tuhan di saat udara sejuk. Mereka takut. Kenapa? Sebelumnya tidak takut, tambah senang ketemu dengan Tuhan, tetapi saat itu dosa sudah memisahkan manusia dengan Allah. Tidak bisa ketemu Tuhan lagi, takut. Kenapa? Kami telanjang katanya. Dosa itu merusakkan kesucian sehingga manusia terputus dari Allah. Manusia mencari, tapi Tuhan mencari. Allah mencari manusia, tetapi manusia menyembunyikan dirinya. Itulah sebabnya Yesus, dia turun ke dunia. Allah menjadi manusia, menebus dosa manusia. Dia raja, dia Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Allah itu roh. Dia tidak bisa dilihat kecuali dia memperlihatkan dirinya. Tapi roh itu menjadi manusia, punya daging, punya darah, yang akan dikorbankan untuk penebusan dosa saudara dan dosa saudara dan dosa saya. Firman itu telah menjadi manusia. Itu Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya
sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatannya sebagai manusia, dia harus mati di atas kayu salib, dia taat sampai mati. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau taat sampai mati? Sampai mati artinya sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, tidak mutus di tengah jalan. Selama kita hidup, kita mau tetap setia. Saya yakin dan percaya, kita semua punya kerinduan untuk setia. Tetapi masalahnya saudara, banyak hadangan, banyak cobaan, banyak himpitan yang membuat kita tidak setia. Ya, di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Kita akan baca surat Wahyu. Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Wahyu 2 ayat 10 ya. Ya, sorry. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, firman ini disampaikan kepada jemaat di Smyrna. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Iblis berusaha menjatuhkan setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi hendaklah engkau setia sampai mati. Karena Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis itu pencoba. Dia mencobai setiap anak-anak Tuhan. Dia berusaha menjatuhkan. Tetapi Tuhan mengubah pencobaan itu menjadi ujian. Kalau kita diuji, kita akan naik tingkat. Kita akan mendapatkan berkat yang lebih besar lagi. Sebab itu firman Tuhan, setialah sampai mati. Ada nyanyian berkata, setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Sampai langkah terakhir, sampai garis finish. Tapi musuh kita akan berusaha mencegah kita supaya kita tidak setia. Ya. Nek setia ya sudah seminggu lah, seminggu cukup ya, sak bulan cukup ya, jok suwe-suwe. Apalagi sampai mati. Jangan. Itu iblis. Nah saudara-saudara, iblis berusaha menumbuhkan semak duri dalam tanah hati kita. Sehingga benih firman Tuhan itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Benih firman itu menjadi bantut. Karena semak duri itu akan menghimpit benih firman Tuhan itu. Yaitu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Coba kita baca Matius pasal 3 ayat yang ke-17 dan lompat ke 22. Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara sebentar ya. Kok beda ini ya? Itu tentang tanah ya.
Matius tentang semak duri dan kekhawatiran dunia. Ya. Injil Matius. Sebentar. Ada yang bisa menolong saya? Bukan Matius mungkin ya, pas anunya ya. Hah? Matius 13 ayat 5. Ya. Ya. Jadi benih yang ditaburkan di semak duri. Ya, itu ya, di semak duri. Ya. Jadi saudara, Matius pasal 13 ayat 7 ya. Ya. Jadi semak duri ini dia tumbuh di tanah hati lalu menghimpit firman itu. Semak duri ini adalah kekhawatiran. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Saudara-saudara bicara tentang kekhawatiran, biasanya tentang makan, minum, pakai. Ini kehidupan sehari-hari. Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Entah apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai, apa yang hendak kamu minum. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini yaitu hidup yang dihidupi oleh Roh Tuhan. Kehidupan yang dari Tuhan itu lebih penting dari segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kalau hari ini kita bisa hidup, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya. Kalau hari ini kita masih bisa makan, bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, segalanya Tuhan sediakan bagi kita. Jangan kamu khawatir. Nyatakanlah segala kekhawatiranmu di dalam doa dan permohonan. Nah, masalahnya apakah kita mau berdoa, kita mau memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nyatakan keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Ucapan syukur artinya kita berterima kasih atas jawaban doa. Meskipun jawaban itu belum ada kenyataan. Kehendak Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Mungkin doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan punya kehendak yang lain. Itu ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, ucapan syukur ini penting. Tuhan berkata, kalau kita meminta kepada Tuhan, percayalah, ya, kita sudah menerimanya. Meskipun belum ada kenyataan. Itu ucapan syukur. Terima kasih Tuhan.
Engkau sudah memberikan itu semuanya. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Kita ikut kehendak Tuhan. Berikanlah yang terbaik untuk kami, ya Tuhan. Saudara-saudara, berdoa itu juga harus tekun. Seringkali kita tidak tekun dalam berdoa dan meminta kepada Tuhan. Ya, seringkali kita kecewa, mana jawabannya? Lalu kita tidak berdoa lagi. Lalu ada tawaran dari pihak lain, kesuwen, iki lebih cepat. Tak sepiuri itu apa ya? Tak sawat, bukan sawat ya. Sebar ya, beras kuning, cepat. Atau yang lain. Atau tak sepiuri, air kembang, nah, kembang kuning. Lebih cepat. Seringkali itu jawabannya. Bukan, itu jalan pintas. Itu iblis, ya. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kita. Saudara-saudara, menyerahkan, ya, itu berarti melepaskan. Seringkali termasuk saya, ya. Serahno, ngomongnya serahno, tapi digandoli, ya, seperti makan kotot, cukokot alot, dibuat eman, ya kan gitu. Sudah naik kendaraan, tapi masih dipikul terus. Beban itu masih dipikul terus. Kalau mau diserahkan itu sudah diletakkan, plek. Kita duduk aja sambil nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Kadang-kadang enggak, ngomongnya diserahkan, tapi saya digandoli terus. Lepaskan pikulan itu. Ya, letakkan di bawah kaki Tuhan dan kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, bicara tentang tipu daya kekayaan. Apakah anak Tuhan tidak boleh kaya? Boleh, ya toh. Kalau kita kaya, kita bisa melakukan banyak hal. Membantu pekerjaan Tuhan, memberi sedekah kepada orang-orang miskin, mendanai misi-misi penginjilan. Ya. Tuhan Yesus membutuhkan dana selama 3,5 tahun. Dia menjalankan misinya di dunia ini. Dan ada orang-orang kaya yang mensupport Tuhan Yesus. Lukas pasal 8 ayat 2 sampai yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang kedua dan yang ketiga. Injil Lukas pasal 8 ayat 2 dan 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi disupport, ada dana, lalu dibentuk ada yang pegang uang, ada bendaharanya. Waktu butuh makan siang, ayo kamu yang beli, mana dananya, dan sebagainya. Saudara-saudara, kita boleh kaya supaya kita bisa membantu pekerjaan Tuhan, menyatakan kasih kepada orang lain yang membutuhkan, ya. Seperti perempuan-perempuan ini yang mensupport Tuhan Yesus, Yohana, Susana, dan banyak lagi, ya. Mereka melayani Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Yang tidak boleh adalah kalau kekayaan itu menjadi tuan atas hidup kita. Kekayaan itu menjadi tuan, artinya kita menjadi hamba uang. Menjadi tinggi hati dan sombong karena kekayaan itu. Dan kekayaan dijadikan sumber pengharapan. Seharusnya pengharapan itu kepada Tuhan.
Tapi kalau kekayaan itu dianggap sebagai pengharapan kita, itu yang Tuhan tidak senang. Itulah sebabnya dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai yang ke-19, Paulus memperingatkan kepada semua orang kaya di dunia ini. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai yang ke-19. Mari kita baca. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai yang ke-18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, ini yang Tuhan ingin, supaya kita bisa memberikan sesuatu. Kita tidak berharap kepada kekayaan, tapi kita berharap kepada Tuhan. Kekayaan itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara-saudara, inilah mengumpulkan harta di sorga. Ya, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi siapa? Bagi dirinya di waktu yang akan datang kelak di sana. Segala amal, segala perbuatan baik kita semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, tetapi mereka yang tidak mempergunakannya untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri, Tuhan tidak senang. Ya, emas dan perakmu sudah berkarat, kata firman Tuhan, dan itu menjadi kesaksian, memakan daging seperti api. Wah, ini luar biasa ya. Yakobus pasal 5 ayat yang kedua dan yang ketiga. Yakobus pasal 5 ayat yang kedua dan yang ketiga. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan bisa menjadi busuk, pakaian bisa dimakan ngengat, emas dan perak sudah berkarat. Enggak ada emas berkarat itu, saudara. Perak juga tidak bisa berkarat. Itu barang mulia. Tidak akan keluar karatnya. Kalau besi bisa berkarat. Tapi emas enggak ada. Tapi di sini dikatakan emas dan perakmu sudah berkarat. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Dan akan memakan dagingmu seperti api. Artinya apa, saudara? Kekayaan itu justru menjadi jerat bagi kehidupan yang mempunyainya. Karena telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Tetapi harta itu tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saatnya tipu daya kekayaan ini bisa menjerat seseorang. Orang tidak mengutamakan Tuhan lagi, tapi mengutamakan kekayaannya. Dan kekayaannya itu justru membuat dia jatuh, membuat dia lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Saudara, kalau kita nanti diberkati oleh Tuhan, saya percaya semua yang datang pada pagi hari ini, semua akan diberkati Tuhan luar biasa. Ingat, bukan kita yang memperolehnya, tapi Tuhan yang memperolehnya.
Paulus memperingatkan kepada Timotius, peringatkan kepada orang-orang kaya, supaya berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan semuanya itu, bukan dipakai untuk hal-hal diri sendiri yang membuat kekayaan itu menjadi jerat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Artinya apa, saudara? Kalau kita sudah meninggal, semuanya itu tidak ada gunanya. Pakai pakaian bagus akan dimakan oleh ngengat. Di dalam kuburan akan rusak semuanya. Enggak akan bisa dibawa. Tetapi kemuliaan yang Tuhan berikan, karena Yesus sudah setia sampai mati. Dia memberikan hidupnya untuk kita, supaya hidup kita juga kita berikan kepadanya. Hidup kita harus taat seperti dia taat sampai mati. Kalau Tuhan tidak sampai mati, dia tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi untung ketika di Taman Getsemani itu, Tuhan bergumul luar biasa. Sehingga keringatnya itu seperti tetesan darah. Begitu berat pergumulannya. Kalau boleh ya Tuhan, kalau boleh. Enggak oleh ya enggak popo, kan gitu saudara. Enggak maksa-maksa. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu Tuhan. Sehingga malaikat Tuhan datang dan menguatkan Yesus. Itu dicatat dalam Injil Lukas. Dia menang dalam pergumulan itu. Lalu dia bangkit. Dia panggil murid-muridnya. Bangun. Karena mereka yang menangkap aku sudah ada. Sebentar kemudian rombongan itu datang dan menangkap Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, emas dan perakmu sudah berkarat dan akan memakan dagingmu seperti api. Orang kaya dan Lazarus yang miskin itu sama-sama mati. Lazarus memang di dunia ini miskin, tetapi dia kaya di dalam Tuhan. Dia mendapatkan kekayaannya di sana. Tetapi orang kaya itu, dia tinggalkan semuanya. Dia menderita di alam maut, kata firman Tuhan. Sehingga dia minta Lazarus menteteskan air di ujung lidahnya. Karena dia sangat menderita, tapi tidak bisa. Dia ingat akan saudaranya, ada 5 saudara saya. Jangan sampai dia masuk di tempat yang menderita ini. Ada di alam maut, itu belum neraka. Dia berkata kepada Bapak Abraham, izinkanlah Lazarus, dia datang ke rumah ayahku, ada 5 saudaraku, supaya mereka diperingatkan dan jangan sampai masuk ke tempat penderitaan ini seperti aku. Itu permintaan orang kaya. Tetapi tidak bisa. Kalau mereka tidak percaya kepada hukum Musa dan kitab para nabi, mereka juga akan menderita seperti engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari di hari-hari saat ini kita mau tetap setia sampai mati. Kita taat akan firman Tuhan sampai langkah yang terakhir. Sebab Yesus, dia sudah taat, dia setia, dia tunjukkan kesetiaannya kepada saudara dan kepada saya. Sampai dia mati di atas kayu salib. Dan sebentar kita akan memperingati kematiannya. Bagaimana dia menderita untuk kita. Dia berikan tubuhnya. Dia cucurkan darahnya. Untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya kita diselamatkan. Kita hidup. Karena dia taat sampai mati. Mari saudara, buat komitmen dalam hidup kita masing-masing. Aku mau taat Tuhan. Aku mau setia sampai mati. Apapun yang terjadi Tuhan. Iblis itu memang berusaha untuk menjatuhkan. Aku mau abaikan semuanya itu. Aku mau terus berjalan. Di lembah kekelaman sekalipun. Aku tidak takut. Karena Engkau menyertai aku. Saudara-saudara, janji Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-28. Ya, ayat yang ke-19 dan 20.
itu berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya sampai selama-lamanya. Jangan pernah meninggalkan dia. Setia sampai mati. Setia sampai langkah yang terakhir. Hidup ini memang berat, saudara. Apalagi pada saat-saat terakhir ini. Di mana situasi ekonomi mulai goncang. Banyak perusahaan-perusahaan yang kehabisan cash flow. Karena keluar dana, tidak ada pemasukan. Banyak yang bangkrut, banyak yang kolab. Tetapi percayalah, berharaplah kepada Tuhan. Berdoalah, serahkanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena dia Allah yang memperdulikan hidup kita. Dia sanggup menolong kita, dia sanggup mengangkat kita kembali, dia sanggup membuka jalan. Dia sanggup mengangkat kita lebih tinggi dan lebih tinggi. Meskipun tidak ada jalan, dia akan buat jalan. Karena Yesus itulah jalannya sendiri. Jangan cari yang lain, carilah jalan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita, kita masuk dalam perjamuan suci Tuhan. Kita nyanyikan semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, semusim berlalu, Kau selalu peliharaku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari
Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Hari demi hari, tahun demi tahun, dan sampai hari ini Tuhan, hati kami bersyukur. Yalah, 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 yase. Oh yosika, yalah, ya mayangga, yasiko. Haleluya, haleluya. Yalah, yalah, yase. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau setia sampai mati. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, Engkau baik, Haleluya. Engkau baik Bapa. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami Haleluya Yesus. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami. Kami mau setia sampai langkah yang terakhir. Kami rindu bertemu dengan Tuhan, mendapatkan kemuliaan bersama-Mu. Tuhan Roh Kudus, berikan kami kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terus berjalan, terus berlari, sampai langkah kami yang terakhir bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan yang akan masuk melayani perjamuan suci, saya undang semua maju ke depan untuk bersama-sama merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa masuk dalam perjamuan suci-Mu. Sebentar kami akan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Tuhan, sucikan setiap hati kami. Kalau ada dosa dan kesalahan, ampuni kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, dan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan Tuhan yang akan melayani perjamuan suci-Mu ya Tuhan, Tuhan layakkan kami semua. Ampuni kalau ada dosa dan kesalahan, supaya kami Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roti ini menjadi tubuh Tuhan sendiri, dan anggur ini menjadi darah Tuhan. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nyanyikan sebuah pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang akan ikut perjamuan suci, yang masih belum dilayani roti dan anggur, tolong angkat tangan supaya cepat dilayani. Semua sudah, saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Yang belum buka maskernya, tolong dibuka supaya nanti enggak keluar lagi itunya ya. Ya, sudah semua. Ya, puji Tuhan. Dengar, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus, makan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dalam nama Tuhan Yesus, minum sama-sama. Mari kita sembah Dia. Mari kita memuji Dia. Mari kita menyembahnya. Haleluya, haleluya. Darah-Mu menyucikan hidup kami ya Tuhan. Pengorbananmu membuat kami hidup. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Tuhan menyatu dengan kami, Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Yang sakit sembuh, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Ada masalah apapun, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan, berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih atas korban persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Ibadah di tempat ini diadakan setiap minggu. Yang pertama jam 6 pagi, kemudian yang kedua 8:30. Tidak lama, hanya 1 jam selama situasi masih belum memungkinkan. Jadi saudara harap setiap minggu bisa datang, kita mau memuliakan nama Tuhan. Untuk kegiatan doa di kantor gereja tetap diadakan seperti semula. Yang rindu boleh datang untuk kita bersama-sama berdoa. Mari saya undang semua bangkit berdiri, segera kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur
syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur, hanya bagimu. Ku beri syukur, hanya bagimu. Satu kali lagi ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sekarang Tuhan, kami serahkan persembahan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Semuanya kami serahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, bahkan berkelimpahan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kami semua yang sudah memberi. Berkati dengan berlipat kali ganda. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Kami percaya semua yang datang pagi hari ini, semua diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa jahat, roh-roh jahat, sakit, penyakit, virus-virus apapun. Kami aman bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami pulang, Tuhan menyertai. Sampai di rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.